Nah, baik, pada letak astronomis itu didasarkan oleh dua garis. Jadi kalau ada istilah letak astronomis, maka letak wilayah itu didasarkan oleh dua garis, yaitu garis hayar bujur dan lintang. Nah, coba di gambar itu, di slide-nya Ustadz itu ada dua garis, yaitu garis bujur dan garis lintang. Nah, coba amati. Garis bujur itu yang garis seperti apa? Oke. Kemudian garis lintang itu garis yang seperti apa? Oke, sudah. Nah, garis bujur itu adalah garis yang membujur atau membelah bumi menjadi dua bagian, yaitu bagian timur dan bagian barat. Ini adalah garis bujur. Oke, sudah ya. Garis bujur yaitu garis yang membelah bumi menjadi dua bagian, yaitu bagian timur, belahan bumi bagian timur, dan belahan bumi bagian barat. Itu kalau garis bujur. Kemudian garis yang kedua, garis astronomis yang kedua adalah garis lintang. Oke, ini adalah garis lintang, berarti garis yang melintang, yang lurus. Tadi garis bujur adalah membujur atau tegak garisnya. Nah, sudah tahu ya bedanya ya, garis lintang dan garis bujur. Kalau tadi garis bujur membelah bumi menjadi dua bagian, yaitu timur, belahan bumi timur dan belahan bumi barat. Kalau garis lintang membagi dua bagian, yaitu menjadi dua bagian, yaitu belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Ustadz, apa hubungannya dengan iklim dan perubahan keragaman flora dan fauna? Nah, untuk perubahan iklim itu didasarkan oleh keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Kalian tahu iklim Indonesia? Ada yang tahu iklim Indonesia beriklim apa? Beriklim tropis. Nah, untuk Indonesia itu mempunyai iklim tropis. Loh, Ustadz, itu ada yang di luar negeri itu ada 4 musim, Ustadz. Nah, itu iklimnya apa? Oke. Kenapa kok Indonesia itu disebut iklim tropis? Nah, iklim Indonesia itu berada, kalau melihat di peta yang sebelumnya, itu Indonesia kan berada di wilayahnya pas di garis tengah. Ini garis 0 lintang ya, 0 lintang, 0 derajat lintang. Nah, wilayah negara yang wilayahnya ada di garis 0 derajat lintang dilalui oleh 0 derajat lintang, ini iklimnya adalah tropis. Nah, iklimnya adalah tropis. Semakin jauh dengan garis 0 derajat lintang, misalkan yang ke atas ini ya, yang bagian atas ini iklimnya berbeda. Ada yang 4 musim itu ya, iklim apa itu? Subtropis ya. Ada yang iklimnya mempunyai 4 musim. Nah, maka garis lintang ini
dijadikan sebagai acuan menentukan iklim suatu negara. Ya, garis lintang itu didasarkan untuk penentuan iklim suatu negara. Nanti ada garis bujur. Nah, garis bujur nanti ini akan dipelajari di kelas 6. Kalau garis bujur itu untuk menentukan waktu, wilayah waktu suatu negara. Kenapa Indonesia itu ada WIB, WIT? Kenapa berbeda antar negara itu mempunyai waktu selisih yang berbeda? Nah, untuk garis bujur inilah yang dijadikan sebagai penentu waktu di dunia. Oke. Kalau iklim tadi didasarkan atas garis lintang. Oke. Hari ini yang kita pelajari adalah iklim dan flora dan fauna di Indonesia. Maka kenapa kok Indonesia itu iklimnya tropis? Karena Indonesia berada di garis lintang 0 derajat. Garis lintang 0 derajat. Nah, iklimnya Indonesia tropis karena ada di garis lintang 0 derajat. Selain iklim, letak Indonesia yang berada di garis 0 lintang derajat, itu istilahnya kalau di gambar tadi, itu istilah 0 derajat lintang itu khatulistiwa. Kalau kalian pernah dengar garis khatulistiwa, itu adalah garis 0 lintang, ya, 0 derajat lintang. Slide yang gambar. Ya, nah itu garis khatulistiwa itu adalah garis 0 derajat lintang. Semakin menjauh ke utara itu pasti iklimnya berbeda. Tadi kan sudah saya jelaskan ada negara yang 2 musim, 4 musim. Itu karena perbedaan wilayah yang berdasarkan garis lintang tadi. Nah, kemudian selain iklim, posisi Indonesia yang berada di garis lintang 0 derajat lintang atau berada di sekitar garis khatulistiwa itu juga berpengaruh terhadap flora dan fauna di Indonesia. Itu ya. Oke. Slide selanjutnya, Us. Nah, kemudian ini ada iklim dan cuaca. Pernah sering kalian dengar juga, iklim itu apa, Ustaz? Musim itu apa? Cuaca itu apa? Nah, itu. Iklim keadaan rata-rata cuaca pada wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Relatif lama. Kalau Indonesia tadi iklimnya apa? Tropis kan? Ada berapa musim di wilayah Indonesia? 2, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Ketika musim kemarau, ketika musim hujan, apakah hanya sehari 2 hari saja atau apakah hanya 1-2 jam saja? Tidak. Maka iklim itu lebih ke hampir seluruh wilayah suatu negara itu rata. Misalkan Indonesia sekarang sudah masuk musim kemarau, berarti satu Indonesia hampir seluruhnya adalah musim kemarau. Nah, itu maksudnya tadi ya, keadaan cuaca yang wilayah dan waktunya relatif luas. Relatif wilayahnya luas, waktunya relatif lama. Kalau 1 tahun itu ada 12 bulan, jadi masing-masing musim hujan atau musim kemarau itu terjadi selama kurang lebih 6 bulan. Maka itu disebut iklim atau musim.
Nah, kemudian ada istilah cuaca. Di situ ada istilah cuaca. Apa itu cuaca? Nah, slide 2 dan 3 kan. Oh ini. Keadaan suhu, tekanan udara, suhu dan tekanan udara, curah hujan, angin dan sinar matahari pada waktu relatif pendek dan tempatnya juga relatif sempit. Ada di situ tertentu ya, tempatnya tertentu. Jadi kalau cuaca itu ketika kalian itu lihat televisi, ada info perakiraan cuaca. Ada yang daerah itu mendung, ada yang cerah, ada yang hujan, itu disebut cuaca. Yang membedakan dengan musim atau iklim tadi adalah pertama tadi apa? Wilayah. Kalau cuaca itu wilayahnya lebih sempit. Misalkan kalian berangkat dari rumahnya, misalkan ada yang daerah Wonokromo. Kalian berangkat pada saat itu terjadi hujan di Wonokromo di rumahmu. Kamu karena takut terlambat, kamu pada saat di tempatmu itu hujan, tetap aja berangkat. Loh, Ustadz sampai ke Tintang itu kok kering, kok nggak hujan? Nah itu disebut cuaca. Wilayahnya relatif sempit dan waktunya juga pendek. Kalau misalkan ada hujan gitu ya, paling beberapa menit atau 1 jam itu paling beberapa jam paling lama. Gak mungkin sehari semalam terus hujan terus setiap hari, enggak kan? Itu dikatakan sebagai cuaca, yaitu keadaan suhu atau kelembapan udara atau tekanan udara yang terjadi pada suatu wilayah yang sempit dan waktunya relatif pendek atau relatif singkat. Itu perbedaan antara iklim dan cuaca. Jadi kalau kalian ada orang menyebutkan cuaca iklim sudah tidak bingung lagi, oke? Nah, lanjut istilah yang slide selanjutnya. Oke. Nah, tadi Ustaz sudah menjelaskan bahwa keadaan iklim di Indonesia terjadi yaitu 2 musim, hujan dan kemarau. Maka iklimnya tadi adalah tropis. Nah, iklim tropis ini mempengaruhi kondisi wilayah di negara tersebut. Karena suhu udaranya, tekanan udaranya, terus kemudian lama musimnya tadi, nah itu berpengaruh dengan keadaan flora atau fauna di Indonesia. Kenapa kok nggak ada beruang di sini, Ustadz? Beruang kutub, atau kenapa kok nggak ada penguin? Karena kondisi suhu dan tekanan udaranya berbeda dengan karakter hewan tersebut, karakter hewan penguin. Nah, itu ya. Jadi iklim berpengaruh terhadap keadaan flora dan fauna di suatu negara. Kenapa di Indonesia ini kok nggak ada onta? Karena iklimnya tidak sesuai dengan hewan tersebut. Itu ada Ustaz di kebun binatang itu lain lagi ya, itu untuk edukasi. Jadi sebenarnya habitat aslinya tidak di situ. Tapi di kebun binatang kondisinya dibuat seperti yang ada di habitat asalnya. Jadi seperti itu ya. Jadi ketika iklim suatu negara itu berbeda dengan negara yang lain, pasti kondisi flora dan faunanya juga berbeda. Ustaz dari tadi aja nyebutin flora fauna. Apa sih Ustaz flora itu? Apa tahu fauna itu? Nah, coba kita lanjut ikuti tayangan selanjutnya ini, slide selanjutnya. Nah, oke, jadi kita masuk ke materi flora dan fauna. Tadi sudah ya sekilas tentang iklim tadi. Jadi iklim itu berpengaruh terhadap keadaan flora dan fauna suatu negara. Flora itu apa, Ustaz? Ustaz kok gak ono nek flora? Kok gak ono? Ayo ada yang tahu flora itu apa? Cek, mungkin yang bisa nyalakan ini.
Nyalakan mikrofonnya. Ya, ada yang bisa menyebutkan atau menjelaskan istilah flora itu apa? Silahkan angkat tangan atau tulis chat di situ. Ada tahu yang masuk? Ayo, flora, fauna. Abdullah, silakan nyalain mikrofonnya Abdullah. Halo. Tapi kalau fauna itu hewan. Ulangi Mas, pelan-pelan berbicaranya, biar temannya bisa nyimak. Kalau flora itu tanaman, Ustaz. Kalau fauna hewan. Oke, sip, 100 ya. Jadi kalau ada istilah flora itu yang dibicarakan adalah berbagai jenis tumbuhan. Kalau fauna berarti membicarakan berbagai jenis hewan. Tadi judulnya persebaran keragaman flora dan fauna di Indonesia. Maka yang kita bahas adalah berbagai jenis tumbuhan dan hewan yang ada di Indonesia. Boleh yang lain mungkin takut lupa istilah flora dan fauna, ditulis di sebelah istilah tersebut ya. Jadi flora itu berbagai jenis tumbuhan, fauna berbagai jenis hewan. Nah, oh gitu Pak Ustadz. Berarti kenapa hewan-hewan yang ada di negara kita itu ada seperti itu, ada yang besar-besar, ada yang burung yang berbulu indah, kemudian ada hewan yang agak aneh, punya kaki 4 tapi jalannya pakai dua kakinya gitu. Nah, itulah kondisi ketika negara itu mempunyai iklim yang berbeda. Karena Indonesia tropis, maka hewan-hewannya sesuai dengan karakter hewan tropis. Nggak bisa dipaksakan beruang kutub hidup di Indonesia atau penguin hidup di Indonesia. Nanti susah kalau itu yang film kartun itu datang ke sini kan bikin. Oke, lanjut. Untuk flora dan fauna itu juga berbeda. Ya, juga berbeda kan flora dan fauna di Indonesia. Kita bicara fauna aja dah. Nah, fauna atau hewan-hewan yang ada di Indonesia. Coba kalian pikir-pikir, ingat-ingat. Itu yang ada itu badak. Tahu badak ya? Ada gajah, ada orang utan, ada komodo di Indonesia itu Ustaz. Ada cendrawasih Ustaz di Indonesia. Terus ada burung jalak Ustaz di Indonesia. Nah, bisa menggambarkan hewan-hewan yang ada di Indonesia? Oke, sudah ya. Nah, kenapa cendrawasih itu Ustaz kok nggak ada di Jawa ya? Terus kenapa komodo itu harus ke Nusa Tenggara sana, harus mau lihat komodo? Kenapa kok nggak harus tinggal ke Surabaya atau ke Madura lihatnya? Kenapa harus di sana? Ada yang berpikir seperti itu nggak? Orang hutan Sumatera, Kalimantan, kenapa kok nggak ada orang hutan Sulawesi ya Ustaz ya? Atau gajah Sumatera, kenapa kok nggak ada gajah Papua gitu Ustaz? Nah, itu sesuai dari karakter hewan dan sesuai dengan wilayah yang di habitatnya. Nah, untuk Indonesia, lanjut Ustaz. Untuk Indonesia ini sudah dibagi wilayah-wilayah dengan karakter hewan dan tumbuhan yang berbeda pula. Coba perhatikan slide-nya Ustaz di situ. Itu ada peta Indonesia Ustaz. Ya betul. Itu ada 2 garis Ustaz. Ya betul. Garis apakah itu? Garis Wallace dan garis Weber. Oke. Udah ada di situ garis Wallace dan garis Weber.
Nah, di Indonesia itu untuk keragaman flora dan faunanya dibagi menjadi 3 wilayah. Itu ya, yang sebelah barat, kemudian tengah, kemudian timur. Ada berapa wilayah pembagian flora dan fauna di Indonesia? 3 ya. Ada yang sebelah barat itu wilayah barat, wilayah tengah ada wilayah timur. Nah, garis pembatasnya antar masing-masing wilayah itu ada garis Wallace dan garis Weber. Kok Wallace Weber, Ustadz? Kok nggak namanya garis lurus atau garis belok-belok gitu? Nah, karena yang melakukan penelitian atau yang menemukan keragaman flora dan fauna di Indonesia itu 2 orang, yaitu namanya Wallace dan Weber. Maka istilah untuk batas atau pembagian wilayah flora dan fauna di Indonesia itu didasarkan oleh 2 garis. Garis Wallace dan garis Weber. Nanti kamu kalau punya penemuan baru, misalkan robot, robot yang bisa canggih, bisa misalkan yang canggih lah, kamu mau bikin itu, boleh saja kamu bikin namamu, misalkan Fatik gitu ya, apa Fatik Faristiko, gitu ya, misalkan. Nah ini juga orangnya juga menemukan dipakai namanya sendiri boleh. Nah, garis Wallace, lanjut kita ke materi. Garis Wallace itu garis yang membagi 2 wilayah, yaitu Indonesia yang bagian barat dan Indonesia yang ada di tengah. Kemudian garis Weber membelah atau membagi wilayah bagian timur dan bagian tengah. Nah, masing-masing wilayah ini ada namanya sendiri-sendiri, gitu ya. Coba lanjut terus. Nah, tadi kan sudah dibagi 3 wilayah ya, batasnya. Nah, ada wilayah Asiatis, ada wilayah peralihan, atau ada Australis, atau ada yang menyebutkan Australiatis, gitu ya. Australis boleh, itu ada wilayah Australiatis. Nah, tadi kan sudah dibagi 3 kan, ada Asiatis, peralihan, Australis. Ustadz, yang Asiatis yang mana? Kalau yang tengah pasti tahu saya Ustadz, yaitu wilayah persebaran fauna pada wilayah peralihan, itu yang pasti yang tengah. Terus yang Asiatis sama Australiatis yang mana? Bisa ditambahkan di situ ya, di halaman 41 kalau di modul. Modul silakan dibuka, itu ada pembagian persebaran flora dan fauna di Indonesia, itu ada tabelnya. Coba dilihat di situ. Itu ada tipe Asiatis, peralihan, dan Australis. Sudah. Nah, Asiatis itu rata-rata, Asiatis itu menduduki wilayah sebagian barat, Indonesia bagian barat. Kalau Indonesia wilayah barat, berbicara wilayah Indonesia bagian barat itu ada pulau apa saja? Sumatera, apalagi? Jawa dan Kalimantan, itu pulau besarnya. Jadi Asiatis adalah hewan-hewan yang berada di wilayah Indonesia bagian barat. Ciri hewannya memiliki kesamaan dengan hewan yang ada di benua Asia. Benua Asia tahu ya? Tahu? Asia itu bisa India, bisa Arab, bisa Cina, gitu ya. Kalau India itu gajah India, Ustaz. Kalau Arab unta. Nah, jadi langsung saja ya, karena ini waktunya terbatas. Jadi ciri hewan kesamaan dengan wilayah Asiatis
yang Indonesia bagian barat tadi itu hewannya adalah hewan asiatis. Itu ciri hewannya memiliki kesamaan dengan hewan yang ada di benua Asia. Boleh ditulis di bawah tabel itu ya, tabel yang ada di halaman 41 itu. Memiliki kesamaan hewannya ada di benua Asia. Hewannya kayak apa? Cirinya hewannya gede-gede, besar-besar. Gajah, badak, orangutan, terus onta. Nah, ciri hewannya gede-gede. Nah, itu ciri hewan Asia. Nah, kemudian ke Australiatis ya sekarang. Berarti Australiatis wilayah Indonesia bagian mana yang banyak hewan asiatisnya? Indonesia bagian timur. Ada Papua, Maluku tadi ya. Nah, hewan-hewannya seperti apa Ustadz yang di wilayah asiatis atau Indonesia bagian timur? Hewannya rata-rata memiliki kesamaan hewan yang ada di Australia. Makanya namanya Australiatis itu ya. Ciri hewannya. Nah, kalau burungnya mempunyai bulu-bulu yang warna-warni dan indah. Nah, itu ciri hewannya. Kemudian hewan berkantung. Ya, hewan berkantung. Kalau di Australia ada apa? Kanguru. Kalau Indonesia yang berkantung apa hewannya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, hewan yang punya kantung itu loh. Nanti browsing, nanti kalau ada yang bisa jawab, nanti bebas tugas. Oke, lanjut sekarang ke slide selanjutnya Ustazah. Persebaran yang fauna dulu Ustazah. Nah, ini kalau kalian lihat yang fauna beta fauna. Bisa lagi. Nah, ini persebaran fauna di Indonesia. Itu kalau lihat yang sebelah barat itu hewannya besar-besar ya, ada harimau. Nah, kalau yang sebelah timur ada kanguru. Kanguru apa itu? Ya, kalau yang selain kanguru yang ada kantongnya apa yo? Nah, kalau yang peralihan hewan khas asli Indonesia, pasti kalian tahu apa? Komodo. Kemudian ada apa itu? Tapir tadi. Tapir. Nah, itu ya. Nah, itu hewan khas asli Indonesia. Komodo di negara-negara manapun pasti nggak ada komodo. Adanya di Indonesia. Sama, misalkan beruang kutub. Beruang kutub nggak ada di Indonesia. Adanya di negara kutub. Ya. Oke, lanjut sekarang ke selain fauna juga floranya juga beragam. Nah, nanti bisa kalian baca di di modulnya karena ini waktunya kurang sebentar lagi untuk zoomnya. Nanti bisa dibaca sendiri untuk floranya atau tumbuhannya ada di Indonesia. Kalau di Jawa itu pasti banyak ini ya jati itu tadi alas yang perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur itu toh ada hutan jati itu. Nah, untuk flora itu biasanya dilihat dari hutannya kelihatan hutan musim atau hutan hujan tropis. Pasti di situ kelihatan jenis tumbuhannya. Berapa menit? 4 menit lagi. Oke, ada yang ditanyakan materinya sudah habis sampai situ materinya. Yang fauna
Flora. Yang faunanya tadi kan jelasin fauna. Ya, faunanya tadi dibagi 3 wilayah tadi loh, Jo. Lihat dulu itu. Nah, tadi kan ada fauna atau hewan-hewan asiatis, australis sama peralihan. Sudah tahu tadi. Yang punya kantung angsa dibilang koala, Kenzi bilang walabi, Jaya dan Kenzi bilang ya walabi koala, yang ada di Indonesia koala nggak ada? Walabi juga ada. Pokoknya yang berkantung itu berarti australis gitu ya. Ya. Nanti slide-nya Ustadz kirim ke Google Classroom ya. Untuk slide-nya PowerPoint Ustadz nanti bisa dipelajari. Berapa menit, Ustadz? Oke, Ustadz ada kuis lagi, berarti tadi yang jawab sudah ya, bebas tugas ya tadi. Terus lanjut terus. Slide-nya saja terus. Enggak. Yang atasnya aja. Yang materi. Nah, itu tuh. Atasnya ayat 4. Itu kan ada gambar. Mulai yang atas, yang bawahnya itu. Nah, ini yang ada di Asiatis ya, Pulau Sumatera tadi kan di wilayah barat Indonesia bagian barat. Nah, ini coba dilihat di slide. Nah ini Sumatera berarti kan Asiatis, ada harimau Sumatera, orangutan, gajah. Oke lanjut terus. Nah, Pulau Jawa ada macan tutul. Itu bunganya ada cempaka putih, bunga sedap malam. Itu Asiatis. Lanjut terus. Nah ini Kalimantan, berarti masih Asiatis ya. Ada bekantan sama owa. Bunganya anggrek hitam, tumbuhannya. Lanjut terus. Nah, Sulawesi ada anoa. Floranya ada kayu damat, ada kayu eboni. Terus lanjut terus. Nusa Tenggara, ini berarti kalau Nusa Tenggara berarti peralihan, ada komodo, ada jalak Bali, hewan peralihan yang ada di Indonesia Tengah. Lanjut terus. Nah ini Papua ada cendrawasih. Tadi kalau Australiatis hewan burungnya mempunyai bulu yang berwarna-warni atau mempunyai bulu yang indah. Oke, habis waktunya. Oke, ya ini habis ya karena Ustadz pakai Zoom yang free tadi karena error, jadi Ustadz mohon maaf tidak bisa melanjutkan kuisnya. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum paham nanti bisa chat atau WA ke Ustadz atau Ustadzah. Oke. Baik, kekayaan alam tadi, keragaman flora dan fauna yang ada di Indonesia itu adalah kekayaan kita, ya, kekayaan bangsa kita. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kalian harus bisa menjaga. Baik, pertemuan kali ini saya akhiri. Terima kasih, tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.